Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatihur Rahman. Saya Katarina Putri Maharani. Saya Samuel Yoga Mulyad Wardoyo. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan tentang logika fuzzy model Tahani. Fuzzy database. Basis data atau database merupakan sekumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan dan tersimpan di perangkat keras berupa komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi datanya. Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan ketika akan mengambil datanya kembali. Database system adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, keuntungan penggunaan logika fuzzy pada database. Fuzzy database system merupakan suatu sistem basis data yang menggunakan teori himpunan fuzzy. Keuntungannya yaitu, yang pertama, fuzzy database memungkinkan penanganan data secara alami karena bisa mengikuti sesuai kehendak manusia. Yang kedua yaitu digunakannya fuzzy logic dalam melakukan pencarian data sehingga menghasilkan data yang sistematis. Keuntungan yang ketiga yaitu menyediakan lingkungan basis data untuk menangani data yang masih samar. Basis data fuzzy model Tahani. Fuzzy model Tahani masih menggunakan relasi standar dan hanya model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Jadi, data awal yang diproses adalah data yang memiliki nilai yang jelas. Dan ketika hendak melakukan proses pencarian data yang bersifat samar, maka proses tersebut yang dinamakan dengan proses fuzzy query. Tahapan-tahapan pada logika fuzzy model Tahani. Yang pertama yaitu menggambarkan fungsi keanggotaan atau yang bisa disebut juga dengan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan memiliki interval nilai antara 0 sampai dengan 1, merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dengan pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga. Yang kedua yaitu fazifikasi. Fazifikasi merupakan fase pertama dari perhitungan fuzzy, yaitu pengubahan nilai tegas ke dalam nilai fuzzy. Yang selanjutnya yaitu fazifikasi query. Diasumsikan sebuah query yang akan mencoba membuat dan menerapkan sebuah sistem dasar logika fuzzy query atau disebut juga dengan pembentukan query dengan menggunakan relasi dasar. Berikutnya adalah contoh kasus logika fuzzy model Tahani. Berikut adalah data dari beberapa karyawan dalam suatu perusahaan. Data tersebut meliputi tanggal lahir, tahun masuk, dan gaji per bulan, juga NIP. Di sini ada 10 karyawan, kemudian data tersebut kita olah, dan kita dapat mengetahui umur dan masa kerja dari karyawan-karyawan tersebut, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Kemudian setelah mengetahui umur dan juga masa kerja dari setiap karyawan, kita akan menentukan variabel yang akan kita gunakan sebagai query nantinya. Di sini kita akan menentukan 3 variabel, yaitu variabel umur, masa kerja, dan juga variabel gaji. Untuk yang pertama, variabel umur akan dibagi menjadi 2, yaitu muda dan juga tua. Muda dalam rentang umur 28 hingga 32 tahun, tua dalam rentang umur 31 hingga 35 tahun. Dan berikut adalah grafik dari variabel umur yang sudah kita tentukan tersebut, di mana grafik untuk umur usia muda itu adalah grafik dengan linear turun, sedangkan untuk yang berusia tua menggunakan linear naik. Sehingga setelah kita mengetahui grafik yang sebagai berikut,
kita dapat menentukan fungsi keanggotaan yang akan kita gunakan untuk menentukan derajat keanggotaan. Di sini untuk umur yang muda, kita dapat menentukan derajat keanggotaannya dengan rumus-rumus sebagai berikut. Derajat keanggotaan akan bernilai 0 ketika X lebih dari 35 tahun. Kemudian derajat keanggotaan akan bernilai 35 min X per 35 min 28 ketika X dalam rentang umur antara 28 hingga 35 tahun. Sedangkan derajat keanggotaan akan bernilai 1 ketika umur kurang dari 28. Begitu juga dengan rentang umur yang tua. Perbedaannya hanya pada dalam rentang umur 28 hingga 35 tahun. Rumusnya yang digunakan berbeda. Di umur yang tua ini kita menggunakan X min 28 per 35 min 28. Kemudian setelah mengetahui rumus fungsi keanggotaan tersebut, kita akan lanjut untuk menentukan derajat keanggotaan. Berikut sudah tersedia derajat keanggotaan. Sebagai contoh, kita akan ambil umur dari Dwi. Umur dari Dwi ini adalah 34 tahun. 34 tahun terletak di antara 28 hingga 35 tahun. Jadi kita akan menggunakan rumus yang tengah ini. Untuk usia muda kita menggunakan rumus yang 35 min X per 35 min 28. Sedangkan untuk usia yang tua kita menggunakan rumus yang X min 28 per 35 min 28. Sehingga diperoleh nilai 0,14 dan juga nilai 0,85. Begitu juga seterusnya hingga data karyawan yang ke-10. Kemudian lanjut ke variabel masa kerja. Di sini variabel masa kerja terbagi menjadi dua juga, yaitu baru, yaitu masa kerja dalam rentang 4 hingga 9 tahun, dan juga lama dalam rentang waktu 7 hingga 13 tahun. Grafik yang dihasilkan juga kurang lebih sama, dan juga fungsi keanggotaannya sama seperti variabel umur tadi, dan derajat keanggotaan diperoleh dengan cara yang sama pula seperti penjelasan pada variabel umur tadi. Oke, selanjutnya adalah variabel gaji. Dalam variabel gaji ini kita akan mendapatkan 3 pembagi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Di sini kita akan menentukan grafiknya. Kita menggunakan satu linear turun dan satu linear naik, dan ada grafik segitiga di sini. Pada fungsi keanggotaan, kita menggunakan fungsi keanggotaan ini untuk menentukan nilai rendah, sedang, dan tinggi itu derajat keanggotaannya berapa. Di sini pada derajat keanggotaan rendah, nilai akan bernilai 0 ketika lebih dari 3 juta. Nah, di sini ketika grafik rendahnya linear turun itu akan 0 ketika lebih dari 3 juta. Kemudian yang di antara ini pada grafik linear turun, kita akan menggunakan rumus 3 juta dikurangi X. X itu ada nilai yang ingin kita ukur. Salah di tengah-tengah sini kita akan mengukur itu berapa derajat keanggotaannya. Itu dibagi dengan 3 juta dikurangi 2 juta. Kemudian pada nilai 2 juta ke bawah itu akan nilai 1 yang menandakan itu sudah berada di nilai rendah. Kemudian pada derajat keanggotaan sedang, nilainya akan bernilai 0 ketika di bawah 2.750 dan 3.250. Kemudian nilainya akan berada di puncak, yaitu 1 ketika nilainya tepat di 3 juta. Itu artinya sedang. Kemudian pada derajat keanggotaan tinggi, nilainya akan bernilai 0 ketika di bawah 3 juta. Pada grafik linear naik di sini akan bernilai 1 ketika lebih dari 4.250.000. Untuk mencari nilai di tengah-tengah sini pada grafik linear naik,
kita menggunakan rumus X kurangi 3 juta dibagi 4.250 dikurangi 3 juta. Itu untuk menentukan nilai yang ada di tengah sini itu berada di nilai antara 1 dan 0. Kemudian dari fungsi keanggotaan tersebut kita dapat memperoleh derajat keanggotaan. Di sini telah tampil rendah, sedang, dan tinggi. Kita dapat mencari menggunakan rumus-rumus berikut. Oke, di sini kita akan mengambil contoh pada nilai gaji yang diperoleh dari ini Mas Ari. Oke, di sini terdapat 2.250. Di sini kita dapat menentukan nilai rendah, sedang, tinggi. Nah, pada nilai rendah kita akan menggunakan rumus yang tengah ini akan didapatkan nilai 0,75. Sedangkan pada derajat keanggotaan sedang akan bernilai 0 dikarenakan tidak pada grafik segitiga ini. Kemudian pada derajat keanggotaan tinggi sini akan bernilai 0 dikarenakan tidak berada pada grafik tinggi ini. Nah, dihitung menggunakan ini pun dikurangi 3 juta. Nah, sini di bawah 3 juta. Itu berarti tidak masuk di fungsi keanggotaan yang tinggi. Kemudian dari derajat keanggotaan ini kita dapat mengambil satu query di sini. Query di sini yang ditanyakan adalah siapa sajakah karyawan yang masih muda dan memiliki gaji tinggi. Nah, untuk menyelesaikan query ini kita akan mengambil data yang di atas ini, yaitu data karyawan, maka akan dituliskan form karyawan dengan select nama. Nama sini kita ambil semua. Nah, untuk di sini terdapat nilai muda dan tinggi. Kemudian kita masukkan pada where, umurnya berapa, umurnya di sini adalah muda, dan kita n-kan. N, gajinya adalah tinggi. Nah, kemudian didapatkan hasil seperti berikut. Hasil di sini kita dapatkan dari nilai fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan. Di sini kita mengambil fungsi keanggotaan muda dan tinggi pada tabel-tabel sebelumnya. Di sini dapat dilihat ada muda dan tinggi dan muda dan tinggi. Di sini kita dari tabel yang sebelumnya kita mengambil nilai-nilainya dan kita masukkan di sini muda dan tinggi. Kemudian akan kita n-kan. Nah, di sini kita akan menemukan siapa sajakah karyawan yang masih muda dan memiliki gaji tinggi. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sini kita akan mengambil nilai yang paling rendah karena kita menggunakan operasi N. Maka akan tampil 0,28, 0,14, 15, dan 0. Di sini jadi kesimpulannya adalah siapakah karyawan yang masih muda dan gaji tinggi tersebut kita dapat mengukur menggunakan derajat keanggotaan, yaitu dengan membandingkan nilai muda dan tingginya, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.